Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang sedang menonton video kali ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran walau dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, untuk pembahasan hari ini adalah mengenai KTI atau karya tulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian terhadap permasalahan yang terjadi yang bersifat keilmuan. Penelitian atau pengamatan tersebut haruslah berdasarkan fakta yang nantinya disusun secara sistematis untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Lalu, apa aja sih poin-poin yang akan kita bahas dari KTI ini? Nah, inilah 5 submateri dari karya tulis ilmiah. Pengertian. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Penulisan karya ilmiah disusun secara sistematis serta menuntut untuk tidak menggunakan kata-kata yang ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan bahasa yang lugas serta eksplisit, dan menggunakan ragam ilmiah yang sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tujuan. Secara umum, tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan kepada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Penulisan karya ilmiah juga bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran dari sebuah fakta. Berikut adalah penjabaran dari tujuan karya tulis ilmiah. Ciri-ciri. 1. Reproduktif. Artinya, karya tulis ilmiah harus diterima oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung mengerti apa isi atau konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. 3. Bersifat objektif atau tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis dengan tidak melibatkan aspek perasaan subjektif dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah haruslah memaparkan data-data dan fakta-fakta dari hasil analisis penelitian. Yang keempat, tidak kalah penting, yaitu menggunakan bahasa baku. Tujuannya agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, dan kesimpulan. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kapabilitas seorang penulis pada bidang kajian yang dibahas. Hal ini juga bertujuan untuk menjadi tolak ukur seberapa ahlikah seorang penulis pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis harus menggunakan kata atau istilah yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal tersebut sangat penting. Mengapa? Karena penulis harus menyampaikan maksud dari penelitian tersebut. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bab dan bagiannya dan bersifat straightforward. Maksudnya, tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, menggunakan kalimat efektif, yakni ringkas dan padat. Tujuannya agar pembaca tidak dipusingkan oleh kalimat yang berputar-putar. Yang terakhir dan yang paling penting adalah menggunakan sumber terpercaya. Karya tulis ilmiah yang baik tidak menggunakan sumber asal-asalan atau hanya dari blog. Sebaliknya, sumber yang dipakai adalah buku, jurnal, proceeding, atau artikel terpercaya lainnya. Jenis-jenis. Yang pertama ada artikel, 2 makalah, yang ketiga skripsi, kemudian kertas kerja, yang kelima paper, yang keenam tesis, dan yang terakhir adalah disertasi.
Struktur. Meski jenis KTI berbeda-beda, namun secara umum, struktur penulisannya terdiri dari 1. Halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat. Judul harus dibuat semenarik dan sejelas mungkin, sehingga para pembaca bisa mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Dalam halaman judul terdapat nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tahun dan tanggal pembuatan. Yang kedua, halaman pengesahan berisi tanda tangan penulis, pembimbing, serta pihak lain yang telah ditentukan. 3. Kata pengantar berisi sambutan penulis dan ucapan terima kasih. 4. Daftar isi, yakni serangkaian informasi berisi judul atau subbab dari halaman demi halaman. 5. Pendahuluan. Setidaknya bagian pendahuluan di dalamnya terdapat 1. Latar belakang masalah, 2. Identifikasi masalah, 3. Pembatasan masalah, 4. Perumusan masalah, 5. Tujuan pembahasan, dan ke-6. Kemaknawian tulisan. 6. Tinjauan pustaka atau dasar teori, yakni berisi teori yang digunakan sebagai acuan. 7. Kerangka teoritis, berisi hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang ada dan telah terpublikasi serta relevan dengan karya ilmiah tersebut. 8. Metode penelitian. Metode penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Terdapat 2 metode yang masih ada subbagiannya. Yang pertama, metode kualitatif, dan yang kedua, metode kuantitatif. 9. Pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi terbanyak, karena ini merupakan inti dari sebuah karya tulis ilmiah. Apa yang tercantum dalam kerangka teoritis akan dimaksimalkan pada bagian ini. Peneliti menggunakan daya analisis objektifnya tergantung pada metode yang dipilih. 10. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berbeda dengan rangkuman, sedangkan saran merupakan anjuran dari penulis kepada para pembaca. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyantumkan sumber, karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan ketelitian yang mendalam, serta bergantung pada format. Terdapat 2 format daftar pustaka yang paling terkenal, yaitu format APA dan format MLA. Seperti itu penjelasan dari poin-poin atau submateri karya tulis ilmiah. Saya ingatkan kembali bahwa karya tulis ilmiah atau scientific paper merupakan sebuah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian yang berisikan data, simpulan, teori, dan informasi. Diharapkan kalian semua dapat mempelajari materi ini dengan baik, karena manfaatnya juga masih untuk diri kita sendiri. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Mohon diperbaiki dan koreksi apabila ada kesalahan. Semoga dengan ketulusan dan keikhlasan hati, kita semua mendapatkan pahala atas ilmu yang telah didapatkan dan atas ilmu yang telah diamalkan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah mencerna materi ini dengan baik. Saya Sarlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.